Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Syarifah. Kali ini saya akan memperlihatkan aksi nyata perencanaan pembelajaran PAUD. Hal yang melatar belakangi seperti perencanaan pembelajaran PAUD ini sendiri merupakan proses awal dalam merencanakan atau memulainya program pembelajaran pada jenjang satuan PAUD. Sebagai catatan guru mungkin yang tersusun dalam rencana pembelajaran, di mana pembelajaran tentunya menyesuaikan kemampuan peserta didik. Rencana pembelajaran perlu memperhatikan aspek perkembangan anak juga. Tahap perkembangan anak sendiri dapat mengacu pada capaian pembelajaran atau CP sesuai arahan dari Kemendikbudristek. Untuk capaian pembelajaran anak usia dini itu terdapat pada fase fondasi. Nah, di akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, dan mungkin seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Sehingga guru bisa mengembangkan menjadi TP dan ATP. Baiklah, merujuk kepada tujuan dari penerapan aksi nyata ini sendiri, diharapkan saya guru ataupun rekan-rekan guru lain mampu memahami dan membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran PAUD. Lalu guru mampu memahami alur dari CP ke TP dan ATP. Guru dapat berkolaborasi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran PAUD. Untuk deskripsi aksi nyata yang dilakukan dalam merancang dan membuat rencana pembelajaran PAUD, tentunya kita sebagai guru harus mengetahui capaian pembelajaran yang diberikan dari Kemendikbudristek. Di antaranya, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi rekayasa, dan seni. Adapun rencana pembelajaran yang saya lakukan di PAUD Istiqlal sebagai informasi umum, ini untuk fase fondasi kelompok B semester 1 di bulan November minggu ke-15 tahun ajaran 2022-2023. Temanya binatang, topik binatang yang hidup di air, subtopiknya ikan. Jumlah JP itu sekitar 1050 menit. Jumlah pertemuan 5 hari atau 1 minggu. Sebagai capaian pembelajaran di sini bisa kita lihat nilai agama dan budi pekerti, anak mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya serta dapat mengamalkan sesuai ajaran agama seperti berperilaku baik terhadap makhluk ciptaan Allah, di mana tujuannya anak mengenal ciptaan Tuhan, lalu anak mengetahui hukum Allah merujuk pada sumber Al-Quran. Lalu ada elemen CP-nya jati diri, di mana kompetensi elemen CP-nya anak mampu mengenali, mengelola emosi diri, membangun hubungan sosial dengan baik. Dan tujuan pembelajarannya anak mampu menunjukkan sikap sabar. Lalu masih dalam jati diri, kompetensinya anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik kasar dan halus untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek di sekitar, di mana tujuannya anak melakukan berbagai gerak keseimbangan tubuh. Lalu elemen dasar-dasar literasi, sains, teknologi rekayasa, dan seni,
Kompetensinya anak mengenali dan memahami berbagai informasi. Tujuannya anak mampu menyimak dan menggali informasi baik secara audio maupun visual. Lalu tujuan yang lainnya anak dapat memahami instruksi sederhana berdasarkan informasi dan anak mampu mengenali berbagai gambar atau tanda. Masih dalam dasar-dasar literasi, kompetensi elemennya anak mampu mengkomunikasikan pikiran, ide, gagasan, baik secara lisan, tulisan, ataupun berbagai media. Di mana tujuannya anak dapat menggambarkan dan menceritakan ide, gagasan, dan cerita melalui gambar atau tulisan awal pra membaca. Masih dalam dasar-dasar literasi, kompetensi selanjutnya anak dapat mengeksplorasi berbagai proses seni serta mengekspresikannya. Di mana tujuannya anak dapat menunjukkan kemampuannya membuat karya seni dengan beragam media. Oke, itu dari capaian pembelajaran ya. Baik, selanjutnya ini ada peta konsep yang sudah saya rancang. Ini memakai model fishbone ya, kalau ada yang tahu model fishbone, ikan ya. Karena tadi juga saya subtopiknya itu saya ambil ikan. Nah, situ pikiran nih model peta konsepnya dengan fishbone. Ada tadi tema kita binatang, dikembangkan menjadi topik. Beberapa topik, ada 4 topik. Binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di hutan, binatang yang hidup di air, dan binatang yang bisa terbang. Itu dari topik kita kembangkan kembali menjadi subtopik. Dari binatang yang hidup di darat ada ayam, kucing, sapi. Binatang yang hidup di hutan ada orangutan, ular, singa. Binatang yang hidup di air ada ikan, bintang laut, kepiting. Binatang yang bisa terbang ada burung, capung, kupu-kupu. Gitu ya. Oke, baik. Ini model peta konsepnya. Selanjutnya di sini ada topik, subtopik, binatang yang hidup di air itu ikan. Saya ambil. Nah, di sini kita akan merumuskan alur pembelajarannya. Di mana kegiatannya dan alat bahannya di sini dari mulai Senin sampai Jumat. Bisa dilihat Senin ini kegiatan kita akan melihat secara visual 3D biota laut dengan aplikasi yang saya buat dari Assembler Edu. Terima kasih Assembler Edu sebagai media pembelajaran yang sering saya gunakan. Lalu masih hari Senin itu kita kegiatan menyebutkan jenis-jenis ikan melalui kartu gambar dan menceritakan pengalaman memelihara ikan di rumah. Biasanya kita pancing anak untuk bercerita. Siapa yang punya ikan di rumah? Gimana cara memelihara ikan? Ikan hidupnya di mana? Dapat dari mana bisa punya ikan di rumah? Semacam itu. Bagaimana menyiapkan makan ikan? Pernahkah memberi makan ikan langsung atau sama papa? Semacam itulah. Lalu hari Selasa mengenal hukum Allah melalui Quran surat Al-Maidah ayat 96. Nah, kita ajak anak-anak untuk mengenal dari surat Al-Maidah ini, di mana bunyi surat Al-Maidah ini sendiri, uhillalakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'alakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul baroma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul adzim. Itu artinya semacam dihalalkan bagimu hewan buruan laut
dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 itu. Jadi kita memberitahu anak-anak bahwa ada binatang yang halal untuk kita makan. Nah, salah satunya adalah ikan. Di mana anak-anak, siapa yang suka makan ikan itu halal. Ikan itu halal di agama Islam, boleh dimakan, bahkan bangkai ikannya pun masih bisa kita makan, digoreng enak, dibakar juga enak, atau dengan jadikan sayur, ya ada kuahnya, itu juga enak gitu ya. Lalu kita kegiatannya membuat tulisan ikan. Nah, membuat tulisan ikan ini beragam. Kita sediakan buku, kertas, spidol, pensil. Anak senang di media whiteboard yang ada di kelas. Oke. Anak senang di kertas. Baik. Anak masih belum menemukan kesenangannya untuk megang pensil ataupun spidol. Kita sediakan bahan lain seperti Lego, kita bikin huruf dari Lego seperti itu. Yang permainan yang ada di kelas kita gunakan untuk merangsang anak membuat tulisan ikan. Lalu masih di hari Selasa kita kenalkan ada tepuk ikan. Seperti apa tepuk ikan ini? Boleh saya contohkan. Tepuk ikan, I, K, A, N, dibaca ikan. Gerakan ikannya shoo gitu ya. Lalu di hari Rabu kita masih mengingat kembali Quran surat Al-Maidah ayat 96 tadi, di mana jangan panjang lebar kita kenalkan ke anak. Rencananya saya kenalkan ke anak dengan terjemahannya gitu ya. Ada Quran surat Al-Maidah, kalau yang sudah bisa ada beberapa anak kami kelas B yang sudah bisa hingga membaca Al-Quran gitu ya. Bisa kita rangsang untuk dia membaca satu ayat. Nah, adapun yang belum membaca kita tekankan ke artinya. Di mana dalam surat itu anak mengenal hewan halal, ikan sebagai hewan halal untuk diburu dan enak gitu ya. Jadi senang memakan ikan. Nah, lalu tepuk ikan juga kita terus perkenalkan, dan di hari Rabu menggambar dan mewarnai ikan. Biasanya anak senang kalau menggambarnya. Kan kemarin hari Seninnya sudah visual nih, melihat ikan bagaimana bentuknya. Anak-anak juga sering biasanya mengenal ikan setelah hari Senin itu visual di sekolah. Anak-anak biasanya di rumahnya juga masih suasananya mencari tahu bagaimana sih ikan, seperti apa ikan. Mulai gemar ikan gitu ya, gemar makan ikan, jadi tahu gambar ikan. Anak silakan menggambar sesuai imajinasinya apa yang mereka lihat mengenai ikan dan warnai. Lalu di hari Rabu kita permainan memancing ikan. Ya, alat pancing yang sudah tersedia, pancing yang untuk anak-anak di sekolah itu dengan tertib. Silakan anak-anak yang mau memancing, kita lihat kesabarannya dalam memancing. Hari Kamis kita mengingatkan kembali Quran surat Al-Maidah ayat 96 tadi, di mana artinya halal bagimu berburu hewan laut gitu ya, ikan. Lalu perkenalkan tepuk ikan, lalu menggunting, menggambar ikan. Kita sediakan gambar ikan yang banyak untuk bisa digunting, melatih motorik anak. Nah, setelah mereka menggunting, kita bisa main perannya itu berjualan. Siapa yang banyak nih yang bisa banyak menggunting,
kita sediakan banyak ikan kecil-kecil, dari satu kertas itu bisa beberapa ikan untuk digunting. Nah, siapa yang banyak menggunting ikan itu kan bisa dijual gitu ya. Kita juga menyiapkan uang mainan seperti itu. Lalu di hari Jumatnya kita senam ikan. Lalu refleksi nih, banyak kita berdiskusi dengan anak-anak. Setelah seminggu ini teman-teman sudah mengenal ikan, jenis-jenis ikan apa yang teman-teman suka gitu ya. Terus siapa yang ingat Quran surat Al-Maidah ayat 9 ini mengatakan apa? Siapa yang bisa membacakan Quran surat Al-Maidah ini bersama ibu guru di depan gitu ya. Lalu bagaimana mengenai ikan ini menurut teman-teman? Apakah teman-teman senang memelihara ikan? Teman-teman senang juga memakan ikan gitu. Jadi kita pancing dalam seminggu ini setelah pembelajaran mengenai subtopik ikan ini, apa yang teman-teman dapatkan? Gitu. Oke, itu ya dari materi. Di sini juga saya memakai asesmen awal di mana saya mengamati kemampuan menulis. Sudah lancar atau masih meniru tulisan saja atau bahkan baru meniru bentuk hurufnya, huruf awal. Lalu ada asesmen pengamatan menggunting juga, bagaimana kita melihat anak-anak menggunting secara terkendali atau masih mengguntingnya bentuk yang belum pada garisnya gitu ya, atau bahkan masih tidak membentuk gitu ya, tidak sepenuhnya membentuk yang kita harapkan. Oke, di sini ada asesmen proses checklist juga. Di sini proses asesmen checklist yang saya siapkan berdasarkan dari tujuan pembelajaran tadi dan berdasarkan indikator-indikator yang tadi kita laksanakan selama 5 hari. Oke, sebagai refleksi setelah melakukan pembuatan perencanaan pembelajaran PAUD, saya memperlihatkan modul ajar kepada beberapa guru untuk memberikan saran dan masukan terhadap modul ajar yang saya buat. Sehingga modul ajar ini akan menjadikan contoh untuk para guru di komunitas praktisi yang saya ikuti. Oke, ini sebagai potret kegiatan kami. Ini saya membuat fishbone tadi ya, peta konsepnya ini dibuat dengan Canva secara sederhana. Lalu ini kegiatan saya membuat 3D animasi di assembler, tuh membuat biota laut gitu ya, di situ ada ikan dan teman-temannya juga kalau bisa disimak. Untuk potret ini saya menemui kepala sekolah untuk meninjau langsung rencana pembelajaran saya, mendiskusikannya. Lalu saya pun berjumpa dengan guru-guru, rekan guru lain. Nah, ini bersama-sama dengan guru-guru di Polda Istiqlal. Nah, dan ini di kegiatan di komunitas kami guru penggerak Angkatan 2 Cianjur. Oke, baik, terima kasih. Semoga Allah melimpahkan berkah pada kita semua dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.